Kadang orang yang paling sulit kita pahami adalah orang yang paling dekat dengan kita. Seorang anak yang pergi meninggalkan rumahnya, membangun hidup sendiri, menjadi sukses, dan tidak pernah ingin kembali ke masa lalunya. Namun suatu hari keadaan memaksanya pulang. Bukan untuk reuni, bukan untuk memperbaiki hubungan, tapi untuk menghadapi kenyataan bahwa ayahnya dituduh melakukan tindakan kriminal. Dan ironisnya, satu-satunya orang yang bisa membela sang ayah adalah anak yang selama ini menjauh darinya. Ini bukan hanya tentang hukum, ini tentang luka lama, tentang ego, dan tentang hubungan yang perlahan harus diperbaiki di tengah tekanan terbesar dalam hidup mereka di dalam film The Judge. Mas-mas pengacara satu ini namanya Hank, diperanin sama Robert Downey Jr. Dia ini pengacara mapan yang namanya udah terkenal menangani dan memenangkan berbagai kasus. Sekarang sebenarnya dia lagi kerja dan akan membela kliennya di suatu sidang. Tapi tiba-tiba dia dapat pesan suara dari keluarganya yang kasih tahu kalau ibu kandung dia baru aja meninggoy. Jadinya dia langsung gak fokus. Dia mendekat ke hakim dan kasih tahu kalau dia pengen sidang lanjutan. Dia nggak bisa kerja hari itu karena harus ke kampung mengurus kepergian ibunya. Habis ngedengar pesan itu, untungnya hakim mau mengabulkan permintaan Hank yang pengen ada sidang lanjutan. Jadinya sekarang Hank bisa langsung pergi dari ruang sidang itu. Hank tinggal bersama keluarga kecilnya di kota. Rumahnya gede dan mewah banget kan? Dia udah punya satu orang anak perempuan, namanya Lauren. Dia masih SD. Lauren pengen banget ikut Hank ke kampung. Tapi Hank bilang gak usah ikut, karena kampungnya gak enak. Hank pengen kesana cuma untuk ngurus ibunya. Sebenarnya sekarang ini Hank lagi ada pertengkaran sama istrinya. Istrinya Hank itu namanya Lisa. Hubungan Hank sama Lisa lagi renggang karena Lisa ketahuan selingkuh sama teman kuliahnya dulu. Pastinya nggak ada orang yang terima diselingkuhin. Dan sekarang mereka ini lagi di ambang perceraian. Sama-sama lagi menuju proses perceraian. Hank yang merupakan seorang pengacara dan ngurusin banyak masalah orang, ternyata hidup dia sendiri juga penuh dengan masalah yang rumit. Sekarang Hank pergi ke kampung halamannya sendirian. Dia naik pesawat, terus lanjut sewa mobil buat ke kampung. Soalnya emang jauh banget kampungnya, udah kayak pelosok. Pas udah sampai di rumah kampung halamannya, hati Hank langsung terasa sunyi. Rumah itu sepi dan dingin. Dia ingin melihat sang ibu untuk terakhir kalinya. Pas udah di depan peti sang ibu, Hank langsung memegang tangan ibunya. Dia sedih banget. Pastinya dia nggak nyangka bisa tiba-tiba kehilangan ibunya sendiri. Hank sangat merasakan duka. Di situ tiba-tiba ada salah satu saudara kandungnya Hank. Dia namanya Del. Mereka langsung berpelukan saat itu juga karena sama-sama sedih ditinggal ibu mereka. Del ini orang pertama yang nemuin jasad sang ibu meninggoy. Gak lama kemudian datang juga salah satu saudara kandung mereka yang lain. Dia namanya Glenn. Glenn ini yang kasih kabar ke Hank lewat pesan suara soal meninggoynya sang ibu. Di situ Glenn nanya kenapa istri sama anaknya Hank gak ada yang ikut. Hank cuma jawab kalau mereka lagi pada sibuk. Hank belum mau terbuka soal keluarganya yang lagi diambang perceraian. Beberapa jam kemudian datanglah ayah dari Hank, alias suami dari orang yang udah meninggoy. Ayahnya Hank itu namanya Joseph. Dia berprofesi sebagai seorang hakim. Jadi sama-sama di dunia hukum nih sama Hank. Pak Joseph seorang hakim, Hank seorang pengacara. Hubungan Pak Joseph sama Hank itu nggak begitu dekat. Mereka canggung dan nggak terlalu banyak ngobrol. Pas mereka berdua berhadapan dan salaman pun rasanya canggung banget. Kayak bukan anak sama bapak, tapi kayak pengacara dan hakim. Pasti ada masalah deh di antara mereka berdua ini. Habis proses persemayaman selesai, Hank langsung misuh-misuh ke Glenn pas salaman sama Pak Joseph tadi. Kerasa canggung dan Hank nggak dapat pelukan, malah orang lain yang dipeluk. Besok paginya, Hank baru sadar kalau dia nggak diajak sarapan bareng sama Pak Joseph dan dua saudara kandungnya. Hank langsung agak kesel tuh, merasa ditinggalin. Tapi ya udah deh, nggak perlu emosi. Masih pagi juga kan? Pas Hank mau pesen kopi, Pak Joseph malah langsung ngajak keluar buat siap-siap memakamkan si ibu tuh. Emang bener Pak Joseph sama Hank ini nggak akur kayaknya. Jadinya Hank ditinggal lagi deh sama Pak Joseph dan dua saudara kandungnya. Tapi di situ Hank ketemu lagi sama teman masa kecilnya. Dia namanya Samantha. Dulu pas masih kecil di kampung itu, Hank sering banget main sama Samantha. Mereka jadi temu kangen juga nih sekarang. Udah puluhan tahun baru ketemu lagi soalnya. Beberapa jam kemudian, pas proses pemakaman selesai, Hank
Hank ngelihat Pak Joseph yang masih di depan makam sendirian. Pak Joseph kelihatan sedih banget. Dia kayak nggak mau beranjak dari makam sang istri. Pak Joseph kelihatan berat hati. Malamnya Hank bilang dan minta Glenn selalu mengawasi Pak Joseph. Karena Hank bisa ngelihat kalau Pak Joseph sedih banget dan mungkin bakal kembali minum alkohol lagi. Tapi Glenn ngerasa hal itu nggak mungkin. Hank bilang kalau dia bakal pulang ke rumah besok pagi. Penerbangan pesawat jam pertama. Pas dengar itu, Pak Joseph langsung ngerasa pengen pamitan sama Hank. Hank, if I don't see you before you leave, thanks for coming. I'm sure your mother would have appreciated it. Abis itu Pak Joseph langsung pamitan karena dia mau beli bahan makanan di luar. Sementara itu, Hank, Glenn, sama Del pengen minum-minum santai di bar. Mereka sambil ngobrolin nostalgia masa kecil dan apa aja hal random. Tapi tiba-tiba di bar itu ada orang random yang kenal sama keluarga mereka. Di situ tiba-tiba si orang random menyinggung soal Pak Joseph yang dikatain sok berkuasa di wilayah kampung situ. Pokoknya tiba-tiba tuh orang kayak mau ngajak ribut dah. Hank, Glenn, sama Del langsung gak terima dong Pak Joseph dikata-katain yang buruk. Jadi mereka coba ngelawan lah demi membela nama Pak Joseph. Hank sebagai pengacara handal langsung ngebacot dan menyinggung sifat pribadi dan terpendam dari masing-masing orang yang ngatain Pak Joseph itu. Hank pasti sebagai pengacara jago banget kan menebak isi pikiran dan sifat asli orang lain walaupun baru kenal. Sampai akhirnya Hank berhasil bikin orang-orang random itu pergi dari bar karena merasa terintimidasi. Bukan pengacara kaleng-kaleng emang Hank ini. Bukan cuma saudara kandungnya doang yang terkesima sama Hank, tapi cewek pramusaji bar di situ juga ikut terkesima. Si cewek cantik pramusaji bar itu namanya Carla. Dia langsung ajak ngobrol Hank tuh. Bahkan dia pengen traktir Hank minuman. Langsung tuh Hank ditaksir sama cewek cantik. Bukan cuma itu, Hank juga sampai ehem-ehem sama Carla tuh di dalam bar. Sat-sat juga tuh mereka berdua. Besok paginya pas mau berangkat ke bandara buat pulang ke rumah, mobil Hank mepet banget ke pintu garasi. Jadi dia harus buka pintu garasinya dulu tuh. Pas dia buka pintu garasi, dia ngeliat ada sesuatu yang aneh dan janggal di mobilnya Pak Joseph. Ada bagian bodi mobil yang pecah dan kebaret-baret. Jadinya dia langsung curiga nih. Dia curiga Pak Joseph semalam minum-minuman dan di jalan nyetirnya nggak bener. Nggak pakai lama, Hank langsung minta tolong dua saudara kandungnya buat memperbaiki mobil Pak Joseph itu. Tapi pas Pak Joseph baru bangun tidur dan ngeliat momen itu, dia langsung ngomel-ngomel karena bodi mobilnya ada yang rusak. Dia sendiri nggak tahu kenapa bisa begitu. Tapi Hank curiga kalau Pak Joseph cuma pura-pura nggak tahu aja biar nggak ketahuan sama anak-anaknya. Hank langsung ngegas. Gara-gara itu Pak Joseph nggak terima dituduh-tuduh sama Hank. Sampai akhirnya Pak Joseph ngebocorin aib keluarganya Hank di situ. You tell your brothers you're getting a divorce? Go ahead, tell them. Lisa played hide the pickle with someone else. I won't be back. Happy trails. I'll never fucking come back here again. Good. Jadinya malah Hank juga ikut marah-marah tuh. Dia langsung pergi dari rumah itu buat ke bandara. Dia marah banget sama Pak Joseph. Pas baru masuk pesawat, Hank langsung stres banget. Dia merasa terkuras energi dan emosinya karena berantem sama Pak Joseph tadi. Tapi tiba-tiba Hank malah dapat telepon dari Glenn nih. Hank udah muak banget dan gak mau angkat telepon tadinya. Tapi mau gak mau akhirnya dia angkat juga. Ternyata Glenn kasih kabar kalau Pak Joseph lagi diinterogasi sama pihak polisi karena dicurigain menabrak seseorang pas di jalanan. Katanya ada orang yang meninggoy dan saksi yang melihat kejadian itu. Hank langsung shock. Unless he killed somebody, you're on your own. They found the body. Nggak pakai lama, Hank langsung balik lagi ke kampung dan kantor polisi tempat Pak Joseph diinterogasi. Di kantor polisi itu, pihak polisi bilang mereka bakal menyita mobil Pak Joseph buat diselidikin. Jadinya Pak Joseph nggak ada mobil dulu nih untuk sementara. Pas di dalam mobil perjalanan pulang, Hank marah-marah ke Pak Joseph dan minta Pak Joseph buat ngaku dia mabok apa-apa kagak pas waktu itu. Tapi Pak Joseph malah kekeh kalau dia sama sekali nggak mabok. Dia cuma nggak inget aja kejadian apa aja. Tapi dia yakin dia nggak menabrak apapun atau siapapun. Bentroklah mereka berdua cekcok mulu sepanjang perjalanan. Di tengah kasus Pak Joseph ini, banyak banget sebenarnya urusan Hank. Dia harus ngurus sidang kliennya yang waktu itu tertunda, terus juga harus ngurus perceraian sama Lisa, harus kasih perhatian buat anaknya. Banyak banget dah masalah hidup Hank ini. Pagi hari itu, polisi yang menangani kasus Pak Joseph datang ke rumah. Mereka bilang katanya tim forensik menemukan bercak-bercak yang berkaitan dengan korban dari kecelakaan itu. Polisi mencurigai kalau ini
ini udah masuk kasus pembunuhan. Forensics found traces of blood on your dad's car. So, Deep in the grill. great. Matches the victim. I'm sorry. It's murder too. Tapi tentunya Hank gak terima mentah-mentah. Dia bakal membela Pak Joseph sebagai ayahnya nih. Hari itu juga Pak Joseph langsung melakukan pemeriksaan lagi di kantor polisi. Dan sejak hari itu Pak Joseph resmi didata sebagai tersangka kasus kriminal itu. Pak Joseph gak membantah apa-apa. Dia cuma mengikuti prosesnya aja. Pas keluar dari kantor polisi, Pak Joseph dan anak-anak disamperin dan dimaki-maki sama keluarga korban. Pak Joseph langsung ketakutan tuh, takut diamuk juga kan. Keluarga korban benar-benar emosi banget. Tapi akhirnya mereka bisa pergi dari area situ. Sepanjang perjalanan di dalam mobil, Pak Joseph cerita ke anak-anaknya tentang kaitan dirinya dengan korban kasus ini yang bernama Blackwell. Jadi 20 tahun lalu, Pak Joseph pernah memvonis hukuman penjara buat Blackwell selama 20 tahun karena menghabisi nyawa pacarnya sendiri. Dan sekarang 20 tahun kemudian setelah Blackwell bebas, Blackwell meninggoy dan masuk ke dalam kasus Pak Joseph. Tapi masih belum jelas nih detailnya kayak gimana. Pas perjalanan juga, tiba-tiba Pak Joseph minta berhenti di jalan karena dia mau jalan kaki. Pas disinggung sama Hank, Pak Joseph masih keras kepala kalau dia bukanlah pelaku dari kasus ini. If the blood matches, and I've no reason to doubt it does, then I must have clipped him. I don't remember any of that. I don't remember what happened. Defense doesn't fly with a corpse. We need to establish a firm defense. Pak Joseph masih menganggap kalau kejadian itu cuma kecelakaan, bukan tindakan kriminal yang disengaja. Duh, siapa yang bener nih jadinya? Besoknya, Pak Joseph sama Hank pergi menemui orang yang bakal jadi pengacara pembela buat Pak Joseph. Karena agak susah kalau yang jadi pengacara pembelanya adalah Hank. Nanti bakal banyak cekcok dan strategi yang gak sesuai sama Pak Joseph. Jadi, Pak Joseph lebih percaya pakai jasa orang lain. Sedangkan Hank kurang percaya sama pengacara bernama CP itu. Don't mind him. You're my guy. Your Honor, I'm gonna fight like a badger for you. You can count on that. Besoknya sidang kasus Pak Joseph sama keluarga korban Blackwell dimulai. Hakim yang menangani kasus itu adalah Hakim Warren. Hakim yang terkenal tegasnya luar biasa dan banyak disegani orang. Selama proses sidang itu, pengacara CP banyak banget berargumen. Pas dia bertanya dan berargumen, Hank seringkali merasa kesel dan gak puas. Hank gak bisa percaya sama pengacara CP. Di sidang itu, yang jadi jaksa penuntut umum adalah orang bernama Dwight. Dia terkenal sebagai jaksa yang berhasil memenangkan banyak kasus juga. Sangar-sangar nih orang di persidangan kasus Pak Joseph ini. Saking gregetannya sama pengacara CP, Hank sampai nekat bisik-bisik ke CP cara berbicara ke hakim dan apa aja poin-poin pembicaraan. Padahal hal itu nggak diperbolehkan. Tapi Hank udah gregetan banget. Beberapa saksi pun dihadirkan di persidangan itu. Mereka banyak yang bersaksi untuk korban. Sampai akhirnya Hank kesal sendiri dan dia minta buat keluar dari ruang sidang. Dia merasa pengacara CP nggak becus dan berpotensi jadi kalah dalam kasus itu. Beberapa menit kemudian dari sidang pertama itu, hakim memutuskan untuk melanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan. Artinya emang ada kemungkinan kalau Pak Joseph melakukan tindak kriminal. Besoknya, Pak Joseph bilang ke Hank kalau pengacara CP mengajukan pengunduran diri dari kasus itu. CP bilang dia butuh pengacara pendamping. Dan saat itu juga, Pak Joseph baru mau cerita sedikit momen yang dia ingat pada saat hari H korban metong. I remember being near the mini mart. I needed eggs. The road home was washed out where it dips near the old mill. I turned around, stopped at the light on State, and missing time. Tapi Pak Joseph ngakunya emang beneran gak inget apa-apa. Jadi dia nggak tahu ada kejadian apa saat itu. Ngedengar itu, Hank langsung bilang kalau dia mau mengajukan diri jadi pengacaranya Pak Joseph. Secara sukarela asalkan Pak Joseph mau kooperatif. Tapi keputusannya tergantung Pak Joseph mau kayak gimana. Nggak butuh waktu lama, akhirnya Pak Joseph memutuskan kalau dia mau Hank jadi pengacaranya. Tapi gengsi gitu tuh mau bilang langsung. Lucu juga ya bapak sama anak ini. Besoknya Hank sama Pak Joseph coba ke TKP buat tahu gimana penggambaran kejadian yang diingat sama Pak Joseph. Tapi Pak Joseph juga nggak inget banyak katanya. Dan di situ Hank memastikan kalau Pak Joseph mabok apa kagak. Kata Pak Joseph dia nggak mabok. Malahan sekarang dia lagi sakit kanker. Dan nggak ada yang tahu soal itu selain istrinya yang udah meninggoy. Cancer in my plumbing, colon. A few more chemo sessions will be in remission. Nothing I can't handle.
Ngedengar pengakuan tentang penyakitnya, Hank langsung ngide buat kasih tahu tentang penyakit Pak Joseph ke hakim biar bisa dapat simpati. Tapi Pak Joseph menolak karena dia nggak mau dikasihanin sama banyak orang. Soalnya dia seorang hakim yang terkenal kuat, dia nggak mau punya citra yang lemah. Gara-gara itu mereka berdua jadi cekcok lagi nih. Suatu hari Hank nggak sengaja jatuh dari sepeda dan sepedanya lumayan rusak. Kebetulan banget ada Samantha yang lewat pakai mobil dan nawarin tumpangan. Jadi mau aja deh si Hank. Dan ternyata di dalam mobil itu Samantha sama anaknya. Dan anaknya adalah Carla, cewek yang pernah sama Hank di bar. Gila banget kan ini, berasa canggung nih situasinya. Karena bakal lama di kampung halaman buat mengurus kasus Pak Joseph, jadinya Hank ngebawa anaknya sama dia nih. Jadi Lauren juga bakal tinggal di rumahnya Pak Joseph bareng-bareng sama mereka. Pas sampai rumah, itu adalah hari pertama kalinya Pak Joseph ketemu sama cucunya alias Lauren. Jadi emang jarang banget nih sebelumnya Hank ketemu sama Pak Joseph. Besoknya Pak Joseph menjalankan kemoterapi lagi, tapi sekarang ditemenin sama Lauren dan juga Hank. Di situ Hank ngobrol-ngobrol sama dokternya Pak Joseph. Hank pengen Pak Dokter bersaksi di pengadilan kalau kemoterapi itu efeknya bikin pasien jadi gampang lupa dan tidak ingat kejadian tertentu. Tapi Pak Dokter nggak mau kalau nggak sesuai permintaan Pak Joseph. Di situ juga Pak Dokter jujur kalau sebenarnya penyakit Pak Joseph udah nggak bisa disembuhin lagi, cuma tinggal nunggu waktu aja sampai saatnya nanti meninggoy. We caught it too late to cut it out. To slap a bag on it. If it had regular screenings. But the judge wasn't the type to invite a camera. Hank langsung shock pas dengar fakta itu dari Pak Dokter. Dia jadi makin bingung nih harus berbuat apa ke depannya. Malamnya Pak Joseph mual dan muntah karena efek dari obat kemo yang tadi siang dia lakuin. Hank jadi kasihan nih sama Pak Joseph. Dia mencoba buat mendampingi. Tapi Pak Joseph itu sok kuat. Dia nggak mau dikasihanin dan dibantuin sama Hank. Dia nggak mau dipandang lemah. Tapi Hank tetap mau membantu Pak Joseph. Kali ini dia nggak ngelawan bacotnya Pak Joseph. Dia mencoba tenang dan membantu aja. Hank di situ benar-benar kelihatan kayak tanggung jawabnya sebagai anak. Dia mau mengurusi Pak Joseph dengan tulus. Beberapa hari kemudian, Lauren udah balik lagi ke tempat Lisa di kota. Lauren ke situ cuma untuk liburan aja, karena dia juga harus sekolah. Tapi Lauren seneng bisa ketemu sama kakeknya alias Pak Joseph. Besoknya persidangan kasus Pak Joseph dimulai lagi. Sekarang Hank udah bisa berdiri untuk membela Pak Joseph. Dia mencoba mengarahkan kasus ini tuh sebagai kasus kecelakaan biasa. Dan memang ada kelalaian dari korban juga. Sedangkan jaksa penuntut umum sedang menyudutkan Pak Joseph sebagai pelaku. Jadi bener-bener sengit banget nih ruang sidang. Dua kubu masing-masing sama-sama masuk akal, sama-sama kuat bukti dan argumennya. Dengan penuh wibawa, Hank mencoba meyakinkan hakim bahwa kejadian saat itu murni kecelakaan karena jalanan gelap dan sedang hujan lebat. Jadi Pak Joseph bisa saja mengira yang ditabraknya adalah hewan dan dia lanjut mengendarai mobil. It's not reasonable to assume Judge Palmer could have hit something substantial in the dark, raining, not realized it was a person that was hit, just kept going. That's been firmly established. Are we within a mile of a question here? Saksi-saksi pun berbicara, tapi belum ada kecenderungan nih mana yang paling benar. Suatu malam, Hank gak sengaja dengar ada suara berisik di kamar Pak Joseph. Ternyata Pak Joseph lagi ngigo tentang istrinya yang udah meninggoy. Pak Joseph merasa tertekan dan stres di tengah kesepiannya hidup dia. Sampai-sampai Pak Joseph tidur pun gak tenang karena mengigau. Hank coba buat sadarin dan tenangin Pak Joseph. Hank temenin juga tuh Pak Joseph buat ngobrol-ngobrol tentang apa aja biar Pak Joseph gak ngerasa kesepian. Besoknya Hank dipanggil ke kantor polisi buat lihat rekaman CCTV sama para polisi dan juga jaksa penuntut umum. Di CCTV itu terlihat kalau Pak Joseph sempat memutarbalikkan mobilnya secara cepat dan Pak Joseph mengikuti arahnya korban alias Blackwell yang lagi naik sepeda. Tapi tentunya Hank tetap mengelak. Dia tetap membela Pak Joseph dan di situ tiba-tiba jaksa penuntut umum kasih penawaran ke Hank buat memenjarakan Pak Joseph hanya 10 tahun kalau Pak Joseph mau mengaku dan kasus ini cepat selesai. 10 years, you'll do 7. Insufficient evidence. Offer expires when you walk out Pack the it door. up. Fly you? I'm glad to see you're older guy. I like you too, but I'm so I have intent now. Tapi Hank gak mau terima tawaran itu. Dia masih meyakini kalau Pak Joseph tuh gak mungkin melakukan tindak kriminal secara sengaja. Dia masih meyakini kalau itu cuma kecelakaan. Abis itu jaksa penuntut umum langsung mengancam dan mewanti-wanti kalau dia bakal memenjarakan Pak Joseph di persidangan nanti. Pulang dari kantor polisi, Hank langsung marah-marah sama Pak Joseph. Hank coba meyakini kalau Pak Joseph bohong dan dia emang menghilangkan nyawa korban. Tapi Pak Joseph tetap aja menyangkal. Pak Joseph emang ngerasa gak melakukan tindakan kriminal apapun. Di situ Hank sama Pak Joseph
Joseph cekcok besar. Mereka sama-sama keras kepala dan gak ada yang mau ngalah. Bahkan mereka berdua hampir aja main fisik. Panas banget tuh suasananya. Bahkan pas di dapur pun cekcok itu masih berlanjut. Malah sekarang merembet ke obrolan yang sifatnya personal. Hank tiba-tiba mengungkit kenapa Pak Joseph gak pernah hadir di hari-hari spesialnya seperti kelulusan kuliah dan segala macam. Sedangkan Pak Joseph juga heran kenapa Hank gak pernah datang ke rumah setelah menjauh. Mereka jadi mengungkit-ungkit masa lalu kelam mereka. Tell how proud you were. Proud of fucking strangers. Is that all you wanted, Henry? Was a kind word and attaboy? And then to use your words, you should have come the fuck home! Glenn yang ngeliat keributan itu nggak bisa berkata-kata. Dia cuma diam membisu dan gak nyangka kalau hubungan Hank sama Pak Joseph emang sering itu. Banyak hal yang perlu dibenahi. Besoknya, Hank coba menghangatkan hatinya lagi dengan Pak Joseph. Mereka ngomongin persiapan sidang berikutnya. Pak Joseph bilang dia siap dengan segala kemungkinan apapun yang akan menantinya di depan. Dia siap menjalani sidang bersama Hank. Dan di situ juga tiba-tiba Pak Joseph bilang kalau dia mau minta maaf karena udah menghina pernikahan dan rumah tangganya Hank. I was going to say that I was going to apologize for belittling your marriage. It's not easy to have a good marriage. Abis itu mereka berdua tos buat menghadapi persidangan-persidangan ke depannya. Mereka jadi bersatu lagi nih. Emang putus nyambung hubungannya Pak Joseph sama Hank ini. Besoknya di dalam ruang sidang, jaksa penuntut umum menampilkan rekaman CCTV yang saat itu Hank tonton juga di kantor polisi. Rekaman CCTV itu yang diduga menunjukkan kalau Pak Joseph memutarbalikkan mobilnya dan mengikuti korban. Tapi pas ngeliat rekaman CCTV itu, Pak Joseph kayak teringat sesuatu. Dia tiba-tiba jadi panik nih karena teringat sesuatu kejadian sebenarnya. Sampai-sampai karena otaknya berusaha mengingat detail kejadian itu, tiba-tiba Pak Joseph badannya lemas, dia mau pingsan. Dan saat itu juga pihak pengadilan langsung memanggil ambulans buat bawa Pak Joseph ke rumah sakit. Wah, ada apaan nih ya? Beberapa jam kemudian di dalam kamar rumah sakit, tiba-tiba Pak Joseph mengaku kalau sebenarnya dia emang melakukan tindak kriminal terhadap korban sampai metong. Kill the bastard. Please don't ever say that again. Don't say that again. I know me. I ran that man down. Sekarang malah Hank yang gak nyangka dengar pengakuan itu dari Pak Joseph. Pak Joseph bilang dia udah gak ada energi buat berdebat sama Hank. Jadi lebih baik dia mengaku biar kasus ini cepat selesai. Ngedengar itu, Hank bilang dia masih gak mau kalah di pengadilan. Hank bakal terus membela Pak Joseph. Hank bersikeras mencari cara supaya Pak Joseph gak dipenjara. Besoknya sidang kasus Pak Joseph itu dimulai lagi. Pas sesi jaksa penuntut umum menginterogasi Pak Joseph masih mengikuti apa yang diminta sama Hank nih. Dia berbohong dan tidak akan mengaku kalau sebenarnya dia yang menabrak korban. Hank bisa melakukan itu, tapi batin di dalam hatinya sebenarnya menolak. Sebenarnya dia pengen berkata jujur dan mengaku biar kasus itu cepat selesai. Sampai-sampai jaksa penuntut umum gregetan banget karena Pak Joseph sekonsisten itu menjawab tidak. Jaksa penuntut umum mencoba cecar Pak Joseph dengan pertanyaan yang lebih mengintimidasi, tapi tetap aja Pak Joseph nggak mengaku. Sampai akhirnya tiba-tiba Pak Joseph bilang kalau pengakuan dia sebenarnya bukan kayak yang dia bilang barusan. Semua orang langsung pada kaget. Jaksa penuntut umum jadi menghentikan langkahnya dan berputar kembali. Pada saat ditanya lagi, barulah Pak Joseph mengaku kalau dia emang menabrak korban. Do you think you killed him intentionally? Objection calls for speculation. Move to strike. Order. Semua penonton langsung pada syok parah. Akhirnya Pak Joseph mengakui perbuatannya. Pas giliran Hank yang bertanya, tiba-tiba Hank bertanya tentang kondisi kesehatan dan perawatan medis Pak Joseph. Hal yang Pak Joseph nggak mau banyak orang tahu. Tapi Hank terpaksa bertanya tentang itu karena Pak Joseph udah pasti bakal dapat hukuman. Sekarang tinggal bagaimana mereka bisa dapetin simpati dari hakim agar hukumannya ringan. Pak Joseph tadinya sama sekali nggak mau dan menolak pertanyaan dari Hank karena status penyakit dia bakal ketahuan sama banyak orang. Tapi akhirnya Pak Joseph menyerah. Pak Joseph mengaku juga kalau dia emang sedang dalam pengobatan kemoterapi dan umurnya diprediksi sebentar lagi. Chemotherapy. For how long? 6 months. Chemo? That's cancer. Prognosis? It's advanced.
Glenn sama Dale yang baru tahu soal hal itu langsung shock. Mereka jadi turut prihatin nih sama Pak Joseph. Dan saat itu juga Pak Joseph mengaku kalau sebenarnya dia tahu kejadiannya kayak gimana. Cuma dia nggak mau mengingatnya karena kejadian sebenarnya terlalu menyakitkan buat dia. Pak Joseph cerita pas ketemu sama korban di hari pemakaman istrinya, si korban bilang kalau dia bakal kencingin kuburan istrinya Pak Joseph. Gara-gara itulah Pak Joseph menabrak korban di jalanan. She ain't buried more than 50 feet from home. I'm not gonna have to walk too far to piss on both graves. Dan saat itu pembelaan dari Hank adalah tentang Pak Joseph yang mendapat penghinaan di hari terberatnya. Pak Joseph juga mengalami efek dari obat kemoterapi, seperti lupa segala kejadian karena lagi sakit kanker. Hank melakukan itu demi hukuman yang ringan untuk Pak Joseph. Beberapa hari kemudian sidang vonis hukum buat Pak Joseph pun dimulai. Di sidang kali ini jaksa penuntut umum mengutarakan apa saja tuntutan mereka dan memohon kepada hakim agar Pak Joseph dapat hukuman apa. Gak lama setelah itu akhirnya hakim memutuskan bahwa Pak Joseph resmi divonis hukuman 4 tahun penjara. I am therefore sentencing you to serve 4 years in State prison. Sentences to begin forthwith. Deputy, please take Judge Palmer into custody. Habis itu Pak Joseph langsung berpelukan sama anak-anaknya. Dia menyampaikan pesan yang baik-baik buat ketiga anaknya. Pak Joseph udah siap buat di penjara. Dia memaknai itu sebagai takdirnya. Gak lama kemudian persidangan hari kasus itu pun resmi selesai. Semua hadirin dibubarkan. Tapi 7 bulan kemudian Pak Joseph dibebaskan dari penjara karena penyakit kanker stadium 4-nya yang semakin mengganas. Hari itu Pak Joseph bebas dari penjara, dijemput sama Hank. Mereka jadi bertemu lagi nih sekarang. Pulang dari penjara, Hank sama Pak Joseph memutuskan buat quality time berdua. Mereka pergi ke danau buat memancing ikan. Mereka mau bersantai berdua. Di situ tiba-tiba Pak Joseph bilang kalau Hank itu pengacara terbaik yang dia pilih dalam hidupnya. Pak Joseph mengakui bahwa Hank emang layak jadi pengacara terbaik. Sayangnya pas Hank lagi fokus mancing, gak lama kemudian Pak Joseph meninggoy. Pak Joseph meninggoy di dekat Hank. Hank yang ngeliat itu lumayan shock, tapi dia tahu itu sudah takdirnya. Pak Joseph beneran udah meninggoy. Gak lama setelah itu, persemayaman dan pemakaman Pak Joseph pun dilaksanakan. Mereka semua bersedih dan merasa kehilangan. Tapi itulah yang sudah menjadi takdir Pak Joseph. Kadang dalam hidup yang paling sulit untuk kita hadapin bukanlah orang lain, tetapi keluarga kita sendiri. Karena mereka lah yang kita miliki dalam sejarah kita. Kenangan dan juga luka yang tidak pernah benar-benar hilang. Hank dan ayahnya adalah 2 orang yang sama-sama keras kepala, sama-sama tidak mau mengalah, dan sama-sama menyimpan perasaan yang tidak pernah diungkapkan. Namun hidup punya cara unik untuk mempertemukan kembali mereka, bukan dalam keadaan terbaik, melainkan dalam situasi yang paling sulit. Dan justru disitulah mereka mulai memahami satu sama lain. Film The Judge mengajarkan bahwa tidak semua hubungan bisa diperbaikin dengan mudah, tidak semua luka bisa langsung sembuh. Namun selama masih ada kesempatan, selalu ada jalan untuk memperbaikinya. Karena pada akhirnya keluarga bukan tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang siapa yang tetap bertahan meskipun semuanya tidak sempurna. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Judge? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.